Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Cinaturman dengan NIM 210200088 kelas FSB. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan pencemaran industri. Lanjut saja yang pertama, apa yang dimaksud dengan 5B3? Pengelolaan 5B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori 5B3. Uji karakteristik 5B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Mudah meledak, B. Mudah menyala, C. Reaktif, D. Infeksius, E. Korosif, dan atau F. Beracun. Rekomendasi penetapan limbah sebagai 5B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diterbitkan jika hasil uji karakteristik 5B3 menunjukkan bahwa limbah A memiliki karakteristik yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif. B. Memiliki nilai konsentrasi zat pencemar lebih besar atau sama dengan konsentrasi zat pencemar TClPA untuk karakteristik beracun melalui uji TClP. Yang C. Memiliki nilai LD 50 lebih kecil atau sama dengan 50 mg per kg. Berat badan hewan uji untuk karakteristik beracun melalui uji toksikologi. Rekomendasi penetapan limbah sebagai 5B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan jika hasil uji karakteristik limbah B3 menunjukkan bahwa limbah A memiliki nilai konsentrasi zat pencemar yang memenuhi ketentuan 1. Lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasi zat pencemar TClPA dan 2. Lebih besar dari nilai konsentrasi zat pencemar TClP-B untuk karakteristik beracun melalui uji TClP. B. Memiliki nilai LD50 yang memenuhi ketentuan 1. Lebih besar dari 50 mg per kg berat badan hewan uji dan 2. Lebih kecil dari atau sama dengan 5.000 mg per kg berat badan hewan uji untuk karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 dan C. Memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi subklinis berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi atau biokonsentrasi, studi perilaku, respon antar individu uji hewan, dan histopatologis. Sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan 5B3 berdasarkan kategori dan sumber bentuk penyimpanan. Yang pertama, bangunan. A. Rancangan bangunan sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah 5B3 yang disimpan. B. Luas ruangan penyimpanan sesuai dengan jumlah 5B3 yang disimpan. C. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi 5B3 dari hujan dan tertutup. C. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar. E. Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara. F. Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancangan bangunan tempat penyimpanan limbah B3. G. Lantai kedap air dan tidak bergelombang. H. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1%. I. Lantai di bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan limbah B3. D. Saluran drainase ceceran tumpahan 5B3 dan atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan 5B3 K. Bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran tumpahan 5B3 dan atau air hasil pembersih ceceran atau penumpahan 5B3 dan I. Melengkapi dengan simbol 5B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. M. Tangki dan atau kontainer. N. Silo. O. Tempat tumpukan 5B3 waste pile dan atau P. Kolam penampung 5B3 waste impoundment. 2. Tangki dan atau kontainer dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air. B. Tangki dan atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik 5B3 yang disimpan. C. Tidak mudah pecah atau bocor. D. Memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan atau kontainer menuju bak penampung tumpahan. E. Lindung dari penyerahan matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Jika 5B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengambang dan atau menghasilkan gas dan atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan,
dan F dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, silo. A. Dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah, serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat. Outlet. B. Dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo untuk menampung limbah B3 jika terjadi cacaran dan dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Tempat tumpukan limbah B3 waste pile dan atau kolam penampung limbah B3 waste impoundment. Tempat tumpukan limbah B3 waste pile dan atau memiliki saluran drainase. Tempat tumpukan limbah B3 waste pile yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air. B. Memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan limbah B3 waste pile dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan atau ceceran limbah B3 keluar dari area penyimpanan. Dan C. Memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir. Tempat tumpukan limbah B3 yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. 4. Kolam penampungan limbah B3. Yang A. Memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air. B. Memiliki bangunan pelimpahan untuk mengalirkan air yang berasal dari limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampungan air. Dan C. Memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir, fasilitas flush impoundment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah air tanah. Nomor 4, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan pasal 184 dapat ditimbun di fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan A. Memperhatikan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah B3. B. Melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. C. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana prasarana penimbunan limbah B3. Dan D. Melakukan pemantauan lingkungan. Nomor 5. Sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan limbah B3. Yang pertama, metode kimia, pertukaran ion oksigen, dan pengkategorikan metode kimia yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi gas. 2. Metode teknis, metode yang paling baik banyak digunakan mengatasi limbah bahaya. Yang ketiga, metode biologis, menggunakan sistem biologis buatan. Yang keempat, metode fisik, pemisahan komponen limbah atau wujud limbah tanpa berupa fisik. Nomor 6. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanan. Di bangunan kategori 1 ya, sumber tidak spesifik ya, spesifik umum ya, spesifik khusus ya. Tangki kategori 1 ya, sumber spesifik ya, sumber tidak spesifik ya, sumber spesifik khusus ya. Waste pile, spesifik khusus ya. Waste impoundment, spesifik khusus ya. Maksimal penyimpanan kategori 1 adalah 90 hari, maksimal penyimpanan sumber tidak spesifik 365 hari, spesifik umum 365 hari, spesifik khusus 365 hari. 7. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dalam bentuk tabel. Desain dan konstruksi untuk melindungi limbah B3 dari hujan dan matahari. Kategori 1 ya. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik ya. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum ya. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus ya. Memiliki penerangan dan ventilasi. Limbah kategori 1 ya. Limbah B3 kategori 2 sumber tidak spesifik ya. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum ya. Limbah B3 dari kategori 2 sumber spesifik khusus ya. Memiliki saluran operasi bak penampung. Limbah kategori 1 ya. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik ya.
Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum ya. Limbah B3 dari kategori 2 dari sumber spesifik khusus ya. Nomor 8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori 1 dan 2 lebih dari 50 kilo per hari. Maksimalnya 90 hari. Kategori 1 kurang dari 50 kilo per hari, 18 hari. Kategori 2 dari sumber tidak spesifik kurang dari 50 kilo per hari, yaitu maksimal waktu penyimpanannya 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum kurang dari 50 kilo per hari, maksimal waktu penyimpanannya ialah 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik khusus tidak dibatasi, maksimal penyimpanannya 365 hari. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 dari PT Triata Mulia Indonesia. Limbah FEY atau bottom ash menjadi paving block, limbah paper sludge menjadi bahan baku kertas low grade, limbah dain sludge bahan bakar alternatif, limbah soft bekas menjadi bahan bakar alternatif, limbah silika terkontaminasi menjadi bahan baku industri relief laktori, limbah keemasan bekas menjadi bahan baku peleburan logam. Nomor 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya dan dijelaskan. Dan jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan disertai gambar. Pertama, berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama, pengangkutan limbah B3, baik yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3 yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama namun melewati jalan umum. Yang kedua, pengangkut limbah B3 dari pengumpul limbah B3 ke pemanfaatan pengelolaan dan atau penimbun limbah B3. Yang ketiga, pengangkutan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 ke pengolahan dan atau penimbunan limbah B3. Yang keempat, pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Berikut adalah pemberian simbol dan gambar. Ada simbol mudah meledak, beracun, infeksius, korosif, reaktif. Lalu jika di kendaraan bermobil, harus dicantumkan nama perusahaan, simbol di bagian samping kanan kiri, di bagian depan, dan di bagian belakang. Begitupun kendaraan bermotor. Sumber dari jawaban nomor 10 dari daftar pustaka Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.